Midan Khofiyah dengan NIM 29535 dan saya bersama dengan dua teman saya yaitu Nama aku Hanifah Khairiyah dengan NIM 2006008. Hai, nama aku Samandar Azizah dengan NIM 2000286. Kalian tahu gak apa itu revolusi industri 4.0? Jadi, revolusi industri 4.0 adalah era industri di mana seluruh entitas yang ada di dalamnya dapat saling berkomunikasi secara real time, kapan saja dengan berlandaskan pemanfaatan teknologi internet dan GPS guna mencapai tujuan tercapainya kreasi nilai baru. Dijelaskan bahwa revolusi industri 4.0 mengubah hidup dan kerja manusia secara fundamental. Revolusi industri ini merupakan generasi keempat yang memiliki skala, ruang lingkup, dan kompleksitas yang lebih luas dibanding sebelumnya. Revolusi industri sendiri dimulai sejak abad ke-18 untuk mengembangkan industri kreatif. Adapun bidang-bidang yang mengalami terobosan dengan munculnya teknologi baru, yang pertama, robot kecerdasan buatan, yang kedua, teknologi nano, yang ketiga, bioteknologi, keempat, teknologi komputer kuantum, kelima, blockchain seperti Bitcoin, keenam, teknologi berbasis internet, dan yang ketujuh, printer 3D. Lalu, apa saja sih tantangan-tantangannya? Tantangan ini dapat kita bagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah kategori ekonomi. Tantangan yang paling terasa ada dalam hal ekonomi. Seiring berjalannya waktu, peran manusia akan digantikan dengan para mesin dan robot. Dengan digantinya para pekerja manusia ini dengan mesin dan robot akan menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi. Kedua adalah pendidikan. Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030 sampai 2040, di mana penduduk dengan usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk non-produktif. Maka sudah seharusnya hal ini diikuti dengan peningkatan kualitas, baik dari sisi pendidikan, keterampilan, dan kemampuan bersaing di pasar tenaga kerja. Bank Dunia pada tahun 2017 melansir bahwa pasar kerja membutuhkan multi-skills lulusan yang ditempa oleh satuan dan sistem pendidik, baik pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi pendidikan untuk dapat menghasilkan lulusan yang nantinya dapat bersaing di pasar kerja dengan para mesin dan robot terkhusus pada pendidikan kejuruan. Selain menjadi tantangan, pendidikan kejuruan dapat menjadi peluang untuk melawan revolusi industri 4.0 ini. Yang ketiga adalah budaya. Revolusi industri 4.0 selain mengenai ekonomi juga dapat mengenai budaya suatu negara. Semakin canggihnya teknologi pada revolusi industri 4.0 ini menjadi tantangan dan peluang pada masyarakat Indonesia, khususnya pada generasi muda. Banyak beredar bahwa generasi muda zaman sekarang mempunyai ketergantungan terhadap gadget. Masuknya budaya asing ke dalam suatu negara bisa diwadahi salah satunya dengan gadget. Maka hal ini menjadi suatu tantangan bagi masyarakat Indonesia untuk dapat melawan arus budaya asing yang masuk ke dalam Indonesia. Nah, untuk menghadapi tantangan zaman, kita mempunyai ideologi negara yang sangat fundamental, yaitu Pancasila. Pancasila menjadi pondasi serta modal sosial untuk menghadapi tantangan zaman pada saat ini, yaitu zaman revolusi industri 4.0. Sila 1. Agama sebagai falsafah hidup dan pengatur moral bangsa mempunyai andil yang sangat besar dalam kehidupan bernegara. Karena salah satu tantangan di era revolusi industri 4.0 ini adalah melemahnya moralitas bangsa atau biasa disebut dengan demoralisasi, khususnya terjadi pada kaum muda pada zaman ini. Seperti yang kita lihat bahwa ada saja gitu pemuda yang berani melawan kedua orang tuanya ataupun berani meninggalkan perintah Tuhannya. Sila kedua,
Digitalisasi membuat penyebaran informasi begitu cepat. Maka dari itu, kita sebagai kaum muda tidak boleh mudah tergerus ke arah negatif hanya karena suatu berita tertentu. Kita harus bisa mengkaji dan mencari kebenaran terlebih dahulu akan berita yang kita terima. Sila ketiga. Di era ini sudah bukan zamannya lagi kita saling berkompetisi, tapi seharusnya kita saling berkolaborasi dan bekerja sama. Karena di zaman yang begitu komprehensif ini, kita tentunya tidak bisa menghadapi tantangan zaman sendirian. Perlu bantuan orang lain agar terciptanya kemajuan bangsa Indonesia. Sila keempat. Dalam musyawarah dalam sila keempat Pancasila juga akan membangkitkan para kaum milenial apatis yang tidak peduli dengan masalah bangsa dan negara ini. Dan ini jugalah yang dapat membentuk paradigma kaum milenial menjadi paradigma yang dewasa untuk menjadi lebih bijaksana dan objektif dalam menilai sesuatu hingga dapat menyelesaikan permasalahan tertentu. Sila kelima. Mengenai keadilan sosial akan menjadikan generasi yang mengedepankan social justice dan berjuang demi keadilan, berusaha senetral mungkin dalam menghadapi sebuah permasalahan, tidak condong ke salah satu golongan politik tertentu ataupun ke ideologi tertentu, agar terciptanya keadilan yang merata. Jangan sampai condong ke golongan tertentu malah justru menjatuhkan golongan lain. Nah, nilai-inilah yang dapat mencegah bangsa ini dari perbuatan-perbuatan kotor dalam sosial dan politik seperti korupsi, suap, pengambilan kebijakan yang semena-mena, dan bentuk ketidakadilan lainnya.